Shalom saudara, puji nama Tuhan. Kembali lagi kita bertemu dalam renungan pagi Kristen. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 19 September 2021 bersama saya Dr. Gerson. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dan kita akan berdoa. Saya percaya berkat Tuhan selalu baru setiap pagi dan saudara akan mendapatkan berkat ketika kita merenungkan firman Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita akan merenungkan satu ayat firman Tuhan dari Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-15. Kidung Agung 2 ayatnya yang ke-15. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Saudara, kitab Kidung Agung ditulis untuk menggambarkan tentang bagaimana hubungan antara Kristus atau Yesus sebagai kepala dan jemaat sebagai tubuhnya. Saudara, gambaran Kidung Agung juga menggambarkan tentang hubungan antara rumah tangga di dalam kehidupan kita, di dalam aktivitas keseharian, di dalam peribadatan kita di gereja lokal maupun komunitas kita. Saudara, dalam kehidupan bergereja dan berumah tangga seringkali kita tidak menyadari bahwa di kebun anggur kita ada rubah-rubah yang berkeliaran. Apa arti rubah? Rubah adalah binatang kecil yang suka sekali merusak hasil panen atau merusak hasil pertanian. Biasanya, rubah ini mampu beradaptasi dengan segala musim dan lingkungan. Bergerak secara diam-diam tapi sangat gesit dan hanya meninggalkan jejak. Biasanya rubah ditemukan pada daerah-daerah yang memiliki kebun-kebun yang bisa dicuri ataupun kebun-kebun yang mungkin tidak dijaga. Di beberapa tempat di Eropa, mengejar rubah adalah menjadi sebuah olahraga. Mengejar dengan menggunakan kuda dikatakan untuk memburu dari rubah atau biasa disebut fox dalam bahasa Inggris. Saudara, rubah itu adalah seekor binatang yang sangat ulung dalam berburu dan ahli dalam menarik perhatian mangsa-mangsanya ataupun melakukan pencurian. Nah, saudara, rubah-rubah kecil berbicara tentang persoalan-persoalan kecil yang seringkali dianggap remeh atau sepele. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, maka akan dapat merusak kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bahkan pelayanan di dalam gereja Tuhan. Kebanyakan kita berfokus kepada hal-hal yang besar, sedangkan banyak hal-hal yang kecil yang kadang diabaikan. Tetapi hal-hal ini justru akan menggerus ataupun merusak hal-hal besar, sehingga hal-hal besar yang awalnya kita jaga dengan baik akan dapat rusak atau sulit teratasi permasalahannya bila terlambat. Saudara, oleh karena itu kita jangan membiarkan rubah-rubah kecil tadi berkeliaran. Rubah-rubah kecil ini harus segera disingkirkan karena dapat merusak kebun anggur yang sedang berbunga dari ayat firman Tuhan yang tadi disebutkan. Apa kebun-kebun itu? Saudara, kebun-kebun anggur ini berbicara pelayanan kita, berbicara keluarga dan pekerjaan. Saudara harus berbuah dimanapun saudara berada. Di dalam pelayanan lebih-lebih saudara harus berbuah. Di dalam pekerjaan saudara harus berbuah. Bahkan di dalam keluarga itu yang terpenting kita pun harus berbuah. Rubah-rubah kecil ini dapat merusak hubungan kita dengan sesama dan juga dengan Tuhan. Apa contoh rubah-rubah ini? Saudara, salah satunya adalah kemalasan, keterikatan dengan hal-hal yang duniawi, bahkan kata-kata yang sia-sia, yang seringkali terlontar tanpa sengaja, ataupun dengan kita sebut refleks. Selain itu, sakit hati, kepahitan, kebencian, dendam, tidak mau mengampuni, dan berbagai hal lain yang kelihatannya tidak kelihatan, kecil seperti rubah-rubah tadi, tetapi bisa menggerogoti hati kita
sehingga kita kehilangan damai sejahtera dari Tuhan. Apalagi yang bisa merusak seluruh kehidupan kita? Salah satunya perselisihan, suka menghakimi, bergosip dengan orang lain, yang biasanya terjadi tidak hanya di dalam pekerjaan, tapi kadang-kadang di rumah Tuhan, di dalam jemaat pun kita dapat melakukan hal ini. Atau masalah-masalah kecil lain yang misalnya kelihatannya kecil, misalnya seperti bagaimana nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan kita, apalagi dalam rumah tangga. Jika tidak dibereskan, saudara, hal-hal ini walaupun terlihat kecil, maka akan meninggalkan beberapa dampak yang buruk, bahkan bisa merusak seluruh kebun anggur kita, atau pekerjaan Tuhan, atau pekerjaan kita, atau rumah tangga kita. Oleh sebab itu, saudara, jangan biarkan rubah-rubah yang kecil ini lolos dari perhatian kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, biar kita berefleksi apa yang dapat kita lakukan untuk semakin lebih baik dalam melayani Tuhan, ataupun semakin lebih baik lagi dalam pekerjaan kita dan di dalam kehidupan keluarga. Saudaraku, jangan sepelekan hal kecil, karena perkara-perkara yang besar berawal dari hal-hal yang kecil. Mari kita sama-sama melihat apakah hal-hal kecil yang kelihatannya mudah sekali terlewat, tetapi bisa berdampak besar dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, saat ini kami merenungkan Tuhan tentang rubah-rubah kecil yang mungkin menggerogoti bagian-bagian dari kebun anggur kami, kehidupan kami, pekerjaan kami, bahkan rumah tangga kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk menjadi pekerja di ladang-Mu yang aware Tuhan akan rubah-rubah yang kecil ini. Mungkin hal-hal yang kecil, hal-hal yang membuat kami atau menurut kami mungkin hal yang biasa, hal yang mudah terlontar begitu saja dari perkataan kami, ataupun perbuatan kami, atau bahkan pikiran kami. Tapi biarlah Tuhan ingatkan kami, ajarkan kami untuk selalu aware akan rubah-rubah ini. Biar kami tidak membiarkan rubah kecil ini menghancurkan kebun anggur atau pekerjaan Tuhan. Biar kami berdamai dengan diri kami, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Dan biar segala sesuatunya Tuhan untuk hanya mendatangkan kebaikan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk melakukan aktivitas kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu baik dan memberkati kami. Kami akan mulai hari ini dan kami berdoa untuk orang yang kami kasihi, keluarga besar kami, orang-orang yang kami cintai, bahkan orang yang membenci kami. Kami memberkati mereka Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat-Mu tercurah atas kehidupan mereka, seperti Kau berkati kami. Terima kasih Bapa. Kami akan beraktivitas hari ini. Serahkan semua rencana kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan buat berhasil semua rencana yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ajar kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, selamat beraktivitas, selamat berhari Minggu. Jangan lupa hari ini kita harus beribadah dan menyembah Tuhan. Dan biarlah saudara dapat berkat-berkat yang luar biasa hari ini. Haleluya. Amin.